Jadi dalam kondisi yang unusual seperti ini, tidak boleh harusnya kepala-kepala daerah melakukan inisiatif-inisiatif yang bisa dikaitkan dengan otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau uber berita dari balai kota. Sekali-sekali balai kota ya, jangan balai istana terus atau istana presiden ya, karena ini menarik. Soalnya kita bicara tentang bagaimana seharusnya dana dimanfaatkan atau digunakan. Dan ini lagi-lagi ada kritik terhadap Gubernur Anies Baswedan dan bisa diduga dari fraksi PDIP DKI ya, DPRD DKI. Judulnya adalah sebagaimana dilansir oleh suara.com, dana pinjaman corona dipakai Anies buat proyek. PDIP _2 melukai hati rakyat ya, mudah-mudahan selalu ingat rakyat PDIP ya. Oke, suara.com, fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta menyesali alokasi anggaran dana pemulihan ekonomi nasional PEN dari pinjaman pemerintah pusat oleh Gubernur Anies Baswedan. Sebab dana yang tahun ini diterima 3,2 triliun rupiah itu kebanyakan dipakai untuk melanjutkan proyek. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Anies lebih memilih menggunakan dana itu untuk keperluan melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium JIS hingga Taman Ismail Marzuki tim. Ia menganggap hal ini sangat melukai perasaan rakyat sebab dana pinjaman tersebut tidak dipakai untuk memenuhi keperluan rakyat yang terdampak karena COVID-19. Ini sangat melukai perasaan rakyat. Sedikit pun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari pinjaman PEN sebesar 3,265 triliun rupiah. Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi, ujar Gilbert kepada wartawan Senin 26 Oktober 2020. Gilbert menuturkan, seharusnya di masa pandemi ini Anies memberikan bantuan tunai kepada warga dan modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sementara bantuan sosial dalam bentuk sembako disarankan untuk di-stop. Hasil penelitian misal oleh CSIS dan juga pendapat pakar mantan Menkyu ini siapa ya, Rizal Ramli mungkin, mengatakan bahwa sebaiknya UMKM digalakkan dan dana tunai diberikan, jelas Gilbert. Terlebih lagi saat ini kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat benar-benar terpuruk. Kebutuhan seperti pangan hingga tagihan-tagihan lainnya juga terus saja berjalan. Pemerintah pusat disebutnya sudah melakukan upaya melalui berbagai program dari bantuan modal, subsidi, gaji, dan lainnya. Ini tidak fair. Giliran pemerintah pusat dipuji ya. Namun Anies justru disebutnya tak melakukan hal serupa. Nanti kita bahas ya. Sangat disayangkan Pemprov DKI lebih mengutamakan menutupi kekurangan dana proyeknya karena salah prediksi daripada membantu warga yang terpuruk tuturnya. Karena itu, ia menilai saat ini
Ibu kota memerlukan pemimpin yang memang memikirkan rakyatnya. Nah, jadi sah-sah saja ya kalau kita mengkritik Anies di DKI dan mengkritik Jokowi di pusat. Jadi jangan baperan juga ya. Anies dianggapnya terlalu banyak narasi dan malah tak ada aksinya. Tak aksinya, mungkin tak ada mungkin maksudnya ya. Ini hanya bisa diharapkan dari seorang pemimpin yang hatinya tulus ingin mengabdi kepada rakyat. Narasi seorang pemimpin tanpa disertai aksi adalah ibarat tong kosong, pungkasnya. Ya kurang lebih sama mungkin ya, di pusat juga begitu. Jadi sobat RH sekalian, ya kita harus fair ya. Kalau misalnya DPRD DKI berani mengkritik Anies, bahkan ada narasi mencari pemimpin lain yang tidak seperti Anies, maka tidak boleh salahkan kalau ada kelompok atau komponen society yang lain juga berpikir yang sama terhadap Presiden Jokowi. Jadi kita fair, jangan satu dikatakan makar dan satu bukan ya, karena itu pemerintahan yang sah semua, hanya levelnya berbeda. Satu levelnya adalah presiden, satu adalah levelnya DKI Jakarta. Tapi dua-duanya sah secara konstitusional, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan. Satu pemilihan pilpres, satunya pemilihan gubernur DKI ya. Bahkan to some extent saya mengatakan justru lebih cadas lebih seru pemilihan gubernur DKI kemarin ya, dengan menghadirkan 3 calon, Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama dan AHY Agus Harimurti Yudhoyono, dibandingkan pemilihan presiden yang itu saja. Debat pemilihan gubernur DKI juga lebih seru ya. Lebih menukik, lebih tajam dibandingkan debat presiden yang mengawang-awang. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya proses seleksinya sama saja. Hanya bedanya adalah satu presiden dan satu gubernur DKI. Jadi kita harus hormati dua institusi ini. Tapi saya sepenuhnya setuju kritik yang disampaikan oleh Gilbert dari PDIP mengenai alokasi dana yang harusnya untuk pemulihan ekonomi nasional kok dilanjutkan untuk membangun infrastruktur ya. Tadi disebutkan mengenai apa, Jakarta Sport ya, International Sport. Yang kedua revitalisasi atau mungkin rehabilitasi Taman Ismail Marzuki. Jadi saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli dalam berbagai kesempatan, termasuk di video saya terdahulu, dan dia sampaikan lagi kalau tidak salah di Indonesia Lawyers Club mengenai 3 prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Satu adalah menangani COVID-19, dia bilang ya kira-kira butuh 300 triliun. Kedua, cash transfer, memberi makan kepada masyarakat berupa cash transfer selama 4 bulan ke depan, kira-kira dananya 300 triliun. Dan yang kedua adalah revitalisasi pangan. Jadi proyek lumbung pangan, ketahanan pangan untuk memastikan bahwa pangan tersedia. Tidak itu saja, Rizal Ramli pernah mengatakan mungkin juga bisa untuk ekspor. Nah, kebijakan yang seperti ini, rasional seperti ini, ya bisa dilakukan kalau tidak ada free riders dalam setiap kebijakan. Karena justru dalam kesempitan ini banyak konglomerat dan para pengusaha ingin mengambil kesempatan. Kalau programnya hanya 3 itu saja, ya tentu saja pengusaha-pengusaha tidak rela. Karena proyek-proyek mereka, bantuan-bantuan kepada mereka, mungkin juga keringanan-keringanan pajak kepada mereka, itu akan dihilangkan. Karena negara lebih mementingkan masyarakat banyak, yang barangkali 90% lebih dari masyarakat Indonesia, agar mereka bisa masih punya daya beli, juga mereka bisa makan. Termasuk di dalamnya bantuan kepada UMKM. Karena kata Rizal Ramli yang pernah saya dengar secara langsung ketika berkunjung ke rumahnya, kalau uang itu diberikan kepada konglomerat atau pengusaha, ya paling mereka belikan properti atau ditukar dengan valuta asing. Karena kalau mereka mau memproduksi barang lagi, ketika daya beli tidak ada gunanya. Dengan membeli properti, mereka berharap bahwa ada economic recovery. Dengan istilah Rizal Ramli, URFI.
Jadi ekonomi turun ke tingkat bawah, ke dasar, tapi akan rebound lagi. Tapi dia mengeluarkan jurus baru, tidak hanya V tapi huruf W katanya. Turun, naik, turun lagi, baru barangkali naik ya. Jadi sobat RH sekalian, kritik Gilbert ini sesungguhnya tidak hanya berlaku untuk Anies Baswedan, tapi juga berlaku untuk Presiden Jokowi sendiri. Nah, tapi kita perlu yang namanya division of labor, pembagian tugas. Siapa yang sesungguhnya harus melakukan cash transfer misalnya? Apakah pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah? Agar jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran yang akhirnya membuat anggaran penggunaannya tidak tepat sasaran. Misalnya katakanlah cash transfer itu dikelola oleh pemerintah pusat, ya pemerintah daerah tidak perlu lagi melakukan cash transfer. Bantuan UMKM juga tidak boleh double misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, itulah yang diperlukan namanya koordinasi antara pusat dan di daerah. Dan kalau kita kaitkan dengan program pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, maka sesungguhnya leading sektornya tetap pemerintahan nasional. Ya, jadi pemerintahan nasional lah yang harus menjadi leading sektor untuk memastikan semua perut orang makan dan juga ketahanan pangan. Sementara para kepala daerah menjadi implementator, eksekutor dari program pemerintah pusat tersebut. Jadi dalam kondisi yang unusual seperti ini, tidak boleh harusnya kepala-kepala daerah melakukan inisiatif-inisiatif yang bisa dikaitkan dengan otonomi daerah, karena negara dalam keadaan darurat nasional, sehingga perlu satu komando, perlu satu kesatuan visi, perlu yang namanya leadership tunggal untuk mengatasi ini semua. Jadi ya balik-balik tetap ke pemerintah pusat seharusnya ya. Jadi kritik Gilbert itu ya harus dikembalikan kepada Presiden Jokowi. Harus ada direction yang jelas. Kalau ini dana untuk pemulihan ekonomi nasional, maka tidak boleh digunakan untuk yang lain. Misalnya begitu. Kalau ini dana untuk penanganan COVID-19, tidak boleh digunakan yang lain. Hanya persoalannya, apakah pusat pernah tegas untuk mengatakan kami punya prioritas hanya 3 saja. 1, menangani COVID-19, 2, memastikan orang makan, 3, memastikan orang makan juga melalui program lumbung pangan. Artinya kegiatan-kegiatan lainnya bisa ditunda terlebih dahulu, apalagi kegiatan yang sangat tersier, sangat mewah seperti pemindahan ibu kota. Wah, jauh sekali. Tapi kan ini tidak. Proyek-proyek infrastruktur tetap dikebut. Proyek-proyek atau rencana pemindahan ibu kota tidak di stop juga. Akibatnya dana yang terbatas ini menjadi rebutan mereka-mereka yang memiliki akses atas kekuasaan tersebut. Nah, sesungguhnya inilah kritik yang terbesar bagi pemerintahan ini dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau misalnya stepnya harus penanganan COVID dulu, seperti yang dikatakan Rizal dengan 300 triliunnya, ya itu dulu yang harus diperangi. Perang total melawan COVID-19. Memastikan perut orang Indonesia makan, itu dulu yang dilakukan. Memastikan tersedianya pangan yang cukup, itu dulu yang dilakukan. Kalau itu berhasil dalam 4 bulan ke depan misalnya, barulah kita bicara tentang langkah-langkah pemulihan ekonomi lainnya. Dan ini sebenarnya pernah disampaikan Presiden Jokowi. Tidak ada gunanya kita bicara pemulihan ekonomi kalau COVID-19-nya belum jelas penanganannya. Belum jelas bagaimana strategi kita menundukkan COVID-19 ini. Belum jelas bagaimana memastikan masyarakat patuh terhadap protokol COVID-19. Jadi sobat RH sekalian, sekali lagi kritik itu kita harus dengar sebagai sesuatu yang membangun, sebagai sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita. Tidak hanya di level daerah, tapi juga di level pusat. Kritik Gilbert terhadap Gubernur Anies sepenuhnya saya dukung. Tapi kritik yang sama juga harus kita sampaikan kepada
pemerintahan pusat yang masih terkesan tidak fokus dalam penanganan COVID-19, memastikan orang bisa makan semua, dan memastikan bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis ini semua. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi kritik dari PDIP DKI terhadap Gubernur Anies Baswedan. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, karena kritik itu sah dalam negara demokrasi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.